Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-15. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-15. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13 sudah baca? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, saudara, saya mau tanya, siapa yang pernah baca Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia tertulis kata Lucifer? Angkat tangan. Yang belum pernah lihat di terjemahan bahasa Indonesia, angkat tangan coba. Nah, yang bingung angkat tangan. Banyak grup orang bingung. Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James itu di ayat 12. Bintang timur putra apa? Fajar. Apa saudara? Bintang timur apa? Putra apa? Fajar. Secara astronomi itu disebut namanya planet Venus. Untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Dalam bahasa Ibrani, Hail artinya pantulannya, pembawa cahaya. Nah, itu kata, dan dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 12, bintang timur putra fajar. Jelas? Jelas? Nah, sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan dikatakan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau mau tahu jumlahnya, tanya Tuhan sendiri. Selaksa itu 10.000, berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Hitungan dewi, mumet, betul lah. Kalkulatornya pedot, betul lah. Nah, berlaksa-laksa lagi. Nah, di situ pula diciptakan malaikat terkuat. Yang pertama yang namanya adalah Mikael. Saudara, jenderal panglimanya Tuhan. Dan yang kedua diciptakan Gabriel. Saudara, penghulu para malaikat. Dan ketiga diciptakan lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Diciptakanlah yang namanya Lucifer. Dan Lucifer ini membawai sepertiga malaikat Tuhan, pemimpin pujian penyembahan. Bukannya saya berkata pemimpin pujiannya setan, bukan, saudara. Sepertiga malaikat ini, saudara, yang mimpin adalah siapa? Di dalam kitab Yeskiel dikatakan diberi tempat kudus, dijaga oleh para kerub. Artinya malaikat yang mulia. Saudara, kalau seorang dijaga kolonel, minimal dia adalah jenderal bintang 4, betul? Betul? Kalau itu yang jaga militer, polisi, pengusaha, pasti konglomerat, betul? Nah, kalau baju oranye lain lagi, dah. Tahanan, dah, dikasih baju oranye, dah. Nah, diberi tempat kudus, artinya eksklusif, spesial, saudara. Artinya malaikat yang disayang Tuhan dan memiliki posisi yang tinggi. Jelas, saudara? Nah, Lucifer ini adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan.
secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu banyak rencana kehendak Tuhan. Betul? 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 Lucifer ini karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, ingin menjadi Tuhan. Seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Seorang guru tidak akan memberikan resepnya atau ilmunya 100% kepada muridnya. Maksimal 80%. Jaga-jaga, murid murtad sikat. Betul? 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 Ilmu pamungkas. Seorang Chef Koki pun ada ilmunya sendiri yang tidak diajarkan ke muridnya. Betul? Contohnya, saya punya istri belajar masak, resepnya sama, hasilnya beda loh, saudara. Berarti ada rahasia sendiri yang disembunyikan, betul? Entah ngirisnya, entah gorengnya, entah apa, betul? Demikian Tuhan tidak memberikan semua rahasianya adalah. Lucifer, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Dosa yang pertama kali terjadi itu ada di surga adalah dosa kesombongan, ingin menjadi Allah. Udah tahu, dosa paling awal dan paling tua adalah kesombongan. Akar dari segala dosa, betul? Dalam hidup ini hanya perlu tahu hanya ada 3 aja. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu, betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, saudara, Lucifer memimpin pemberontakan, merencanakan pemberontakan, mengkudeta Tuhan. Terjadilah pertempuran di surga yang berpihak pada Tuhan 2/3, yang melawan Tuhan 1/3. Lucifer kalah, dibuang ke bumi, jadilah iblis. Jadilah saudara, jadilah saudara, ular naga tua Satan, rajanya para setan. Rajanya saudara. Nah, 1/3 malaikat ini jadilah roh-roh jahat di udara, penguasa di udara, jin-jin. Jadi namanya setan, kuntilanak, itu setan menyamar. Itu kuntilanak. Wujud setan asli sampai sekarang tetap malaikat. Tetapi dalam penampakannya itu menggunakan legenda kepercayaan setempat. Dan setan paling serem-serem di dunia itu di Indonesia. Yang modelnya macam-macam. Coba setan Eropa, Dracula atau serigala. Lah setan Indonesia ada suster ngesot ada kuntilanak, wewe gombel, macam-macam. Dan setan Indonesia serem-serem, betul? Betul? Berdasar kepercayaan. Nah, wujud aslinya tetap malaikat. Dalam hidup ini yang paling mengecewakan dan yang menyedihkan kalau kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Betul? Orang yang terdekat dengan apa? Kita. Demikian Tuhan. Tuhan sedih karena pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Kan tidak mungkin kita punya teman bicara kalau kita mahasiswa, minimal teman bicaranya adalah SMA, betul? 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 Tidak mungkin kita mahasiswa temannya anak TK. Tidak levelnya, tidak bisa nyambung, betul? Tuhan perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer
diciptakan lebih mulia melebihi malaikat yang lain. Dan ingat, malaikat paling sempurna di antara para malaikat dan paling mulia. Untuk menggantikan posisi Lucifer, diciptakanlah manusia. Maka Alkitab berkata manusia itu diciptakan lebih mulia melebihi malaikat. Bukan dalam perjanjian baru dikatakan malaikat-malaikat Tuhan melayani orang-orang percaya. Maka diciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ingat saudara, manusia diciptakan lebih apa saudara? Lebih mulia, segambar serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan bicara, segala buah-buahan biji, berbuah biji boleh engkau makan, kecuali buah di tengah, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Seorang direktur kalau dipecat, dia marah sampai ganti, betul? Dulunya malaikat paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Dulu malaikat yang dekat dengan Tuhan, malaikat yang dibuang jauh dari hadirat Tuhan. Dulu malaikat yang disayang menjadi malaikat yang paling dibenci. Siapa yang menggantikan dia? Manusia. Itulah namanya awalnya peperangan antara manusia dengan setan. Maka tidak ada setan goda kambing, tidak ada. Yang digoda manusia. Di antara semua binatang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Dipakailah ular. Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Betul? Betul? Dipakailah ular. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Hawa tergoda, pergilah ke Adam. Engkau makan buah itu, jadi seperti Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ingin menjadi Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Kan tidak ada setan rame-rame bertobat dibaptis Thomas. Tidak ada. Pertobatan setan kan tidak ada. Tidak ada, betul? Ingat, saudara, setan tidak diampuni. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ini yang protes manusia. Kenapa? Waktu saya seminar yang tanya manusia adalah Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, diberi kesempatan, setan tidak? Lucifer dan sepertiga malaikat melawan Tuhan dari keinginannya sendiri, merencanakan mengkudeta, pemberontakan melawan Tuhan. Dari keinginan sendiri merencanakan pemberontakan. Beda dengan manusia. Manusia tidak ada tujuan dan tidak ada rencana melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, hukumannya berat, maksimal mati, minimal seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan, betul? Apalagi pembelaan diri, beda lagi. Tapi ingat, kalau yang bunuh orang gila, bebas. Betul? Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya makanya orang gila tidak bisa dihukum itu, betul? Nah, ingat, kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus? Kenapa? Karena manusia tidak merencanakan. Jelas? Yang kedua, apa buktinya kita diciptakan sebenarnya menggantikan posisi Lucifer? Nanti di surga tidak ada yang khotbah dan tidak ada yang ngedarin kantong kolektor. Dijamin itu.
Di surga tidak ada perpuluhan loh, saudara. Di surga yang adalah memuji menyembah. Ingat, memuji menyembah itu tugasnya siapa dulunya? Malaikat, Lucifer, pemuji penyembah. Hidup hanya ada dua pilihan dan harus dipilih salah satu. Di surga nyanyi nonstop. Kedua, di neraka digebuki pukuli nonstop. Nah, milih mana sekarang? Tidak ada yang abstain dah. Siapa yang mau nyanyi nonstop, angkat tangan. Tidak ada pilihan daripada digebukin pukuli nonstop. Makanya di gereja itu sebenarnya training latihan nyanyi. Pemanasan dulu olahraga. Karena di surga nanti nyanyi terus. Makanya saudara kalau di gereja harus banyak nyanyi. Ngomong sebelahnya, ingat training dulu. Jelas? Jelas? Nah, jadi ingat. Kenapa Tuhan perlu menciptakan langit yang baru, bumi yang baru? Ikutin saya semua. Karena langit yang sekarang ini, apa saudara? Ikutin saya semua. Langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa pemberontakan maka Tuhan perlu ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Dan berikutnya, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena Lucifer adalah malaikat terkuat. Hanya ada 3. Pertama adalah Tuhan Yesus sendiri, Elohim menjadi manusia. Kedua, dikeroyok malaikat. Untuk mengalahkan Lucifer itu malaikat perlu mengkeroyok. Makanya perlunya doa peperangan. Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase penguasa media Persia, Lucifer. Gabriel kewalahan, minta tolong Mikael. Mikael turun dari surga. Mikael dan Gabriel mengkeroyok rame-rame Lucifer. Baru Lucifer kalah. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel, memberikan wahyu akhir zaman. Jelas? Dan yang ketiga, dikalahkan oleh orang-orang percaya dengan kuasa nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Karena apa? Waktu kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan, bertobat, disitulah kita kembali ke gambar rupanya Tuhan. Anak Tuhan. Amin. Diberi kuasa mengalahkan iblis.